Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang narasumber yang juga merupakan sahabat saya. Siapa lagi kalau bukan yang di sebelah saya adalah mantan pemain Timnas Indonesia dan juga mantan asisten Timnas U17 yang pada saat itu tahun 2023 bermain di Piala Dunia dan juga pelatih yang saya kagumi. Welcome Coach. Terima kasih Bung Binder atas undangannya. Ya, luar biasa nih Coach Indrianto ini sampai hari ini masih aktif melatih pemain-pemain muda. Ya kan di grassroots level. Ya kan di mana sekarang Coach? Saya saat ini masih bantu top score juga. Terus ada Liga Sentra juga. Ada juga ya. Untuk usia 14, 15 dan 13. Oke, apa yang Coach biasa ajarkan kepada para pemain muda ini? Ini kan masih sangat muda kan? Berapa? U14? U13, 14, 15. Oke, apa yang biasa Coach ajarkan? Ya paling teknik dasar dulu. Teknik dasar tetap kita harus ajarkan juga. Terus habis itu kita ajarkan disiplin mereka juga. Attitude harus kita benahi lagi karena kita lihat attitude pemain-pemain kita masih banyak yang harus. Oh begitu? Ya, karena mereka kan belajar dari seniornya pasti. Nah, ini yang kita ajarkan ke adik-adik kita, anak-anak kita yang di usia 13, 14, dan 15 karena penting sekali buat mereka, edukasi buat mereka, bagaimana nanti mereka bisa sampai ke level yang dia cita-citakan seperti senior. Ya, Timnas ya. Betul. Oke. Tentu teman-teman kami akan bicara tentang Timnas Indonesia. Ada Timnas Indonesia U23 dan juga Timnas Indonesia Senior. Tapi awalnya saya akan menanyakan Coach tentang Liga Indonesia yang sudah bergulir 4 pekan. 4 pekan, betul. Ya, 4 pertandingan yang menarik untuk musim yang masih baru ini karena masih di awal musim kita. Ada aturan baru atau regulasi baru untuk pemain asing yang sekarang jumlah pemain asing yang bisa didaftarkan ke klub adalah 11. Betul. Dan yang bisa masuk daftar susunan pemain 9. Oke. Dan yang bisa bermain 7. Di atas lapangan 7. Oke, saya masih ingat pada saat Coach masih aktif bermain, pada saat itu, pada saat unifikasi ya, Galatama dan juga Perserikatan, maksimal pemain asing di satu klub itu adalah 3. Ya kan, kemudian ada perubahan 3+1, kemudian saya lupa 5+1 atau 5+2 ya? 5+1. 5+1, oke. Tapi sekarang nih, kita bicara musim sekarang. Sebelumnya kalau nggak salah 8 dan 6. Ya kan, 8 bisa masuk DSP 6 boleh bermain. Dan tadi sudah saya katakan sekarang 7 yang boleh bermain. Oke, ini sekarang untuk para pemain lokal kita yang muda, apakah menurut Coach mereka bisa bersaing dengan begitu banyak pemain asing? Karena kan kalau sekarang kita melihat ya, memang klub-klub lebih memilih memainkan para pemain asing sebagai starter. Bahkan sekarang banyak kiper juga sudah asing. Nah ini yang sampai saat ini di benak saya itu bagaimana pemain-pemain muda ini dikasih kesempatan yang lebih. Ya ini harus dilakukan lagi. Jangan hanya cuma omongan aja. Tapi paling enggak direalisasikan supaya apa, pemain-pemain muda kita banyak dikasih kesempatan. Ya contoh zaman kita dulu pemain-pemain usia 19, 17, 18 mendapatkan kesempatan lebih karena pemain asing hanya 3. Jadi kesempatan kita untuk menunjukkan kualitas kita terbuka sangat lebar, Bung. Karena ya itu tadi pemain asing 3 yang notabene belakang, tengah, depan. Jadi mungkin pakai 3-5-2 atau pakai 4-3-3 atau 3-4-3. Itu pemain-pemain lokal kita juga akan terpantau cara bermainnya, bagaimana mentalitinya mereka, bagaimana cara ya kita lihat attitude-nya juga. Sampai saat ini pun saya masih terngiang-ngiang bagaimana saya waktu itu bersama Poras, bersama Julio Lopez, Ortiz, mereka support dan kita bisa belajar juga dari mereka walaupun mereka punya temperamen, tapi selama kita masih bisa memberikan edukasi yang baik kepada mereka, mereka juga akan memberikan input lagi ke kita juga bahwa ini loh, sepak bola tuh harus seperti ini. Dan pemain asing itu zaman-zaman kita tuh bener-bener yang fighting spiritnya ada. Masalah finansial atau masalah materi pasti berbeda karena kursnya sekarang juga akan berbeda kan, Bu. Tapi
sebenarnya mereka tuh sangat luar biasa mendidik kita juga. Kadang kita juga bikin kesalahan, mereka juga malah memberikan edukasi buat kita juga. Nggak boleh. Tapi mereka bikin kesalahan juga, kita juga akan memberikan masukan buat mereka juga. Tapi kan perdebatannya dari netizen kita, ya kalau pemain lokal memang punya kualitas ya bisa saja bersaing menggeser para pemain asing gitu kan? Ya kualitasnya mau seperti apa dulu, ya kan? Karena ya gimana mau menunjukkan kualitas kalau mereka tidak mendapatkan kesempatan pertandingan yang baik. Iya benar juga. Ya cuma main 10 menit, 15 menit ya kita tidak bisa melihat kualitas mereka. Kadang ada pemain yang latihan bagus, di pertandingan mereka kurang. Ada yang latihannya kurang bagus tapi di penampilan walaupun cuma 10 menit, 15 menit mereka menunjukkan kualitas. Tapi kalau sekarang jujur Bung, menurut saya gimana mereka mau yang saya bilang tadi menampilkan penampilan yang maksimal dan menampilkan penampilan yang terbaik ya tidak ada, nggak kelihatan karena maaf pemain belakang sudah asing, pemain tengah juga sudah asing, pemain depan asing. Ya bagaimana mereka adik-adik kita ini bisa menunjukkan kualitas walaupun ada regulasi atau aturan tambahan bahwa pemain U23 harus dimainkan minimal 45 menit. Nah, 45 menit pun menurut saya kurang gitu. Itu minimal. Ya minimal. Kurang, Bung. Paling enggak ya satu pertandingan full. Jadi kita tahu ya, tahu impact-nya seperti apa nanti. Oh ya, mungkin kalau saat ini ya Hanan yang lebih banyak ya. Kita lihat Hanan, Arkan Fikri kemarin tuh mereka dapat kesempatan yang lebih. Dan kelihatan dari cara bermain, fighting spirit-nya, Hanan Kadek Arel mendapatkan kesempatan lebih. Cahya Supriyadi ya kan, ini U23 kita masih bahas ya teman-teman. Tapi POV atau sudut pandang lainnya dengan banyaknya para pemain asing yang sekarang bisa bermain, yang juga diikuti oleh beberapa negara lainnya, walaupun di kita ini banyak juga sampai 7 ya. Negara-negara ASEAN lainnya juga kuota pemain asingnya juga banyak ya. Ini kan sudut pandang lainnya bahwa dengan banyaknya pemain asing kualitas liga akan naik gitu. Nah, apakah dengan sekarang dengan begitu banyak pemain asing yang bermain di Liga Indonesia bukan artinya kita keberatan? Enggak, gini kan kita pembahasan. Apakah kelihatan nggak sih sudah ada kualitas yang berbeda dibandingkan musim lalu aja deh? Kita nggak usah ngomong sampai 10-15 tahun ke belakang. Kan musim lalu lebih sedikit yang bisa bermain 6, sekarang tambah 7. Iya kan? Iya, ini yang kadang membuat kita sebagai pernah pelaku sekarang sebagai pembina juga di sepak bola. Kenapa kesempatan itu selalu ketutup untuk pemain-pemain muda kita? Padahal jujur pemain muda kita tuh punya potensi yang sangat luar biasa. Ya saya pun juga pernah bagaimana di Italia kita bisa melihat potensi sepak bola di luar sana gitu. Dan kesempatan itu di sini kayaknya ditutup oleh yaitu tadi mungkin orientasinya sudah berbeda kan. Orientasinya menurut saya sekarang udah ya istilahnya udah entertain gitu. Jadi lebih value ya. Ya, lebih value, tapi value itu akhirnya menutup kesempatan bermain anak-anak muda kita gitu loh, Bung. Jadi saya bukan mau gimana-gimana ke federasi atau apapun, tapi saya pengen pemain-pemain muda kita berkembang di usianya, berkembang sebagai pemain hebat nantinya di kemudian hari untuk jenjang nanti setelah. Dan kita juga nggak akan mungkin pakai naturalisasi terus, Bung. Iya, betul. Ya maaf aja gitu. Mereka sampai di mana? Neneknya atau sampai kakeknya, darahnya ada batasnya pasti. Tapi kesempatan ini tolong buat adik-adik kita ini jenjangnya lama gitu loh. Jadi jangan sampai setelah ini ya kita lihatlah beberapa pemain kita punya potensi tapi ketutup juga. Ya betul, karena nggak ada kesempatan untuk mereka bermain menunjukkan kualitas mereka. Ya saat ini mungkin mereka akan berlomba-lomba nih. Tapi apakah nanti ke depannya ini kompetisi berjalan dengan baik atau tidak? Ini kan kita nggak tahu, Bung. Kita belum tahu. Tahu. Tapi dari 4 pekan ini saya lihat pemain-pemain terutama pemain U23 kita masih banyak harus mendapatkan kesempatan jam bermain lebih banyak. Iya, betul. Dan yang menariknya coach kan sebelumnya tuh ada berita bahwa memang penambahan jumlah pemain asing ini karena pemain asing dinilai tidak sebegitu mahal kontraknya daripada para pemain muda kita. Bukan para pemain muda, para pemain lokal kita, apalagi yang
sudah pernah atau yang memang sekarang sedang menjadi bagian dari timnas. Tapi dalam 2 pekan terakhir saya banyak bertukar pikiran dengan beberapa pelaku sepak bola. Pelaku sepak bola dengan stakeholder yang merupakan bagian dari klub. Oke? Dan bukan pelatih, tapi ini bagian dari klub yang memang mengurusi keuangan. Dan ada hal yang menarik, ada 7 orang yang saya tanyakan, oke? Dan ada hal yang menarik, jadi mereka mengatakan iya, memang ini menambah jumlah pemain asing yang mereka inginkan agar kan cost bisa lebih rendah. Betul. Tapi ternyata gak beda jauh. Kenapa? Karena para pemain ini yang datang dari luar harus juga dikasih fasilitas. Pasti. Itu yang menjadi... Nah, itu jadi artinya cost-nya gak beda jauh juga gitu. Nah, ini kan sebenarnya apa ya, istilahnya entertain kan? Iya, yang lebih, tadi saya supaya bilang, value mutu lebih tinggi. Ya, betul. Tapi mereka kan juga punya harga juga, value-nya itu mahal ya juga, harus menyiapkan fasilitas. Betul. Istilahnya ya rumah, ya mobil untuk mereka transportasinya mereka betul. Tapi ya sebenarnya banyak pemain asing juga yang menurut saya tidak, ya bukan tidak layak ya, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang betul ekspektasi yang owner inginkan gitu. Ya menurut saya sebenarnya pemain lokal kita juga banyak kok sebenarnya yang mereka masih bisa diberikan kesempatan itu loh, Bung. Jadi saya kenapa sih gitu loh akhir malah kompetisi ini berjalannya ya menurut saya ya kurang bagus aja gitu, biasa-biasa untuk aja para pemain lokal kita. Karena aduh, saya sampai bingung lagi, Bung, mau bicara apa nih, maksudnya kesempatan pemain-pemain muda ini udah akhirnya ntar paling ya maaf ya kadang perasaan tuh ada besok gue nggak main lagi lah karena udah banyak pemain asing di situ. Kadang latihan pun juga ya udah gue sekedar ya memenuhi kewajiban, memenuhi kontrak, dan mereka ya udah asal aja. Ada yang seperti itu. Pasti ada lah, pasti. Karena ya kita pernah ngalamin bagaimana ini kok datang lagi pemain asing nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah gue kalau punya motivasi pasti ya udah gue pengen nambah nih. Kapanpun dikasih kesempatan saya akan tunjukkan. Itu sebenarnya yang kita inginkan buat adik-adik kita, jangan sampai malah dengan adanya pemain asing lebih banyak mereka malah juga. Ya akhirnya mereka malah ya udahlah gitu. Jadi seharusnya mereka juga jangan berpikir seperti itu. Harusnya mereka value-nya udah hampir sama dengan mereka, ya mereka harus fight. Harus fight juga. Gimana caranya gua harus nembus tim utama, jangan sampai kita kalah sama pemain-pemain asing yang sebenarnya maaf ya kualitasnya masih ya 11-12 lah sama pemain kita. Artinya tidak semuanya memang yang kualitas kualitas high grade lah. Ya mungkin Bung Binder lebih bisa melihat sekarang kualitas pemain banyak kok yang masih biasa sebenarnya aja. Standar aja. Maaf kadang kontrolnya masih banyak, terus body posisinya mereka terima bola, shooting, finishingnya mereka masih banyak yang harus diperbaiki. Maka itu faktanya musim lalu pada saat dari putaran 1 ke putaran kedua kan banyak pemain asing yang tidak dilanjutkan kontraknya, bukan tidak dilanjutkan, dipinjamkan ke klub lain. Akhirnya klub mendatangkan pemain asing baru lagi kan. Memang kadang-kadang tidak mudah juga mencari pemain. Tapi yang menarik ini coach, bahwa musim ini sekarang di Liga Indonesia kita punya 5 pemain keturunan yang menjadi bagian dari timnas Indonesia kita ya. Jordi Amat, Tom Hay, ada Reinders, ada Raven, ada juga Strike. Sudah ada 5 yang prediksi saya musim depan kemungkinan akan bertambah. Walaupun kita nggak tahu siapa nanti pemainnya ya. Tapi kalau saya selalu mengatakan ya welcome aja. Pasti. Mau datang ke sini welcome, ya kan? Tapi yang saya harapkan yang datang ke sini yang memang sudah punya pengalaman. Betul. Seperti 30-33 tahun. Kenapa? Mereka pemain timnas, mereka bisa sharing ilmu ke pemain-pemain muda kita. Nah, Anda melihat dengan 5 pemain ini sekarang bermain di Liga Indonesia, dampaknya seperti apa bagi para pemain lokal kita? Ya, dampaknya pasti akan ada pencerahan lah buat pemain-pemain. Pastinya, karena ini loh pemain naturalisasi yang dulu main di Eropa sekarang balik ke Indonesia. Tapi ya saya harap mereka juga mendapatkan kesempatan yang bagus juga. Jangan sampai pemain yang datang ke sini Tom Hay akhirnya mendapatkan kesempatan jam terbang yang sedikit, ya sama aja dong. Tidak ada edukasi ke pemain-pemain kita dong, Bung. Betul. Jadi pemain-pemain yang sudah masuk ke sini paling enggak mereka ada value-nya juga satu. Yang kedua memberikan edukasi. Tadi Bung Binder bilang bahwa edukasi bagaimana saya harus bisa menjadi
pemain reguler. Iya, reguler, betul. Terutama reguler, Bung. Iya. Reguler itu ya konsistensinya seperti apa dari minggu ke minggu, ke pertandingan pekan ke pekan. Itu harus kita lihat konsistensinya seperti apa. Jangan sampai udah naik turun lagi, naik turun lagi kan susah juga nanti akan berkembangnya pemain-pemain kita. Kalau Jordi Amat sih saya lihat sudah beradaptasi dia di Persija, dan sama Rizky Ridho juga sudah top banget lah mereka berdua nih. Terus saya masih melihat Rafael Struijk masih butuh bimbingan lagi, masih butuh latihan kerja keras lagi. Terus Rafael juga belum banyak dapat kesempatan. Tom Haye sebenarnya kan udah usianya juga udah 30 tahun. Ya harus dapat kesempatan yang lebih juga. Karena saya waktu juga 30 juga mendapatkan kesempatan. Ya saya akan tunjukkan di situ karena masa-masa emas pemain bola tuh 25 sampai 30. Nah, 30 ke atas ini udah tinggal kita bisa ngasih ke pengalaman ke yang di bawahnya supaya nih loh sepak bola tuh harus seperti ini, main bolanya seperti ini. Iya betul, dan yang menarik coach, yang bisa mendatangkan sekaligus 2 pemain keturunan di satu klub itu Persib. Betul. Hebat juga mereka. Bukannya saya fan Persib, ya kan, cuma menurut saya hebat. Rangers dan Tom Haye itu bisa mereka datangkan, bahkan ada rumor seharusnya Joey juga. Cuman akhirnya tertunda. Iya, berarti kan Persib mempunyai value juga untuk mendatangkan mereka juga. Berarti kan dari situ value-nya pasti akan naik. Ya maaf, dari sponsorship mereka juga pasti akan naik gitu. Harga mereka juga pasti Persib, sekarang orang pasti berbondong-bondong gimana caranya mengalahkan Persib. Karena pemain naturalisasi kita ada di situ. Ya, artinya pemain keturunan yang dinaturalisasi. Betul. Nah, itu dulu. Dan akhirnya ini buat value-nya Persib menurut saya sangat luar biasa. Karena sebelumnya pun juga Persib mendatangkan Michael Essien. Iya, sebelumnya betul. Benar. Pemain-pemain hebat pernah di Persib. Ya, saya ingin Carlton Cole dulu main di mana? Di Persib juga. Ya, sempat di Persib tapi nggak lama juga kan. Iya, sempat di Persib juga ya. Tapi paling nggak value-nya ada. Terus sekarang tinggal bagaimana pemain-pemain mudanya bisa belajar dengan pemain-pemain baru yang pemain yang timnas ini. Betul. Liano Lenders, Tom Haye, terus beberapa pemain kan gitu. Dengan dibuangnya beberapa pemain yang tahun kemarin bermain. Sebelumnya 14 pemain. 14 pemain. Ini gantinya gimana? Gantinya cukup bagus menurut saya Persib. Tapi ya namanya pertandingan pertama kedua itu pasti klub pasti masih mencari formula apa nih. Betul. Dalam satu musim kalender kompetisi mereka pasti juga akan merubah cara bermainnya. Kayak kemarin Hodak pasti akan gimana nih udah 2 kali juara. Saya akan ngerubah nih cara main kita udah dibaca sama lawan nih. Kemarin pakai 4 di belakang, mungkin sekarang pakai 3 atau tetap 4 tapi di tengahnya pakai 2 atau pakai 1. Ini yang harus pelatih-pelatih pahami juga gitu. Iya betul, tapi yang lebih menarik Persija. Hampir semuanya Brazil, Bos. Mainnya kayak tim Brazil. Betul. Bisa seperti ini. Saya tidak pernah menduga bisa cepat nyetel mereka. Berarti mereka condongnya ke Amerika Latin kan itu. Dalam artian Brasil kalau sudah gabung mereka juga pasti akan Jogo Bonitonya pasti akan keluar gitu. Tapi ya ini sepak bola, nggak mungkin nanti akan selamanya mereka pasti ada lah. Celah-celah itu pasti ada. Lihat nanti pasti ada. Dari pertama nih bagus nih. Bagus ya. 2 pertandingan, 3 pertandingan bagus. Tapi 4 ke-5 atau ke-6 pasti akan agak sedikit menurun. Itu pasti. Karena apa itu coach? Ya pasti ada di dalam timnya nggak bagaimana seorang pelatih bisa memberikan edukasi yang bagus di dalam tim. Karena saya belajar bagaimana Hodak kemarin 2 tahun berturut-turut bisa juara tim Persib. Ternyata yang dicari adalah bagaimana di dalam dressing room-nya. Oh iya, itu juga saya dengar, betul. Dressing room-nya itu dibikin dulu sama Coach Hodak. Dengan para pemain senior kan? Betul. Ada di pemain senior plus pemain junior digabung ini loh. Gitu loh. Jadi kondusif akhirnya apa? 2 tahun mereka bisa juara. Nah sekarang tinggal bagaimana bisa nggak mempertahankan itu. Mempertahankan itu lebih susah. Karena lawan juga pasti akan melihat ini kok bisa ya, bagaimana ngalahin Persib nih. Iya betul. Nah 4 pekan pertama ini kan Persib agak sedikit goyang kan pasti. Sama di tahun-tahun kemarin kan juga begitu. Juga, 2 tahun Persib tuh pasti agak bergoyang tuh. Tapi tiba-tiba
up terus. Nah, itu tadi berarti bagaimana Coach Hodak bisa meredam ego pemain-pemain baru-baru ini. Betul. Baru-baru. Oke. Kalau Super League sudah kita bahas, sekarang waktunya kita bahas tim nasional Indonesia. Mulai dari timnas U23. Mau minum boleh dulu? Boleh. Minum dulu karena nih pembahasannya mulai dalam ini. Karena Anda kan mantan pemain timnas, Anda pernah bermain untuk U19 juga. Anda saya ingat itu hari cetak gol lawan Korea terus cedera langsung. Iya kan? Benturan sampai dilarikan ke rumah sakit. Ya, betul. Iya kan? Di Korea pun juga sama. Di Korea pun sama. Ya, kena benturan. Nah, maka itu artinya keras juga mereka mainnya. Oke, sebelum kita bahas soal lawan Korea, saya ingin menanyakan dulu kepada Anda yang juga pelatih, menurut Anda konsep permainan yang diterapkan oleh Gerald Vandenberg bagi timnas U23 seperti apa? Mulai dari AFF U23 sampai kemarin tuh pertandingan lawan Korsel. Kita lihat formasi tetap sama ya. Saya lihat 4-3-3 juga. 4-3-3 ini sebenarnya kan menyerang. Nah, sebenarnya kalau 4-3-3 itu sama aja dengan 3-4-3. Karena kalau menyerang lewat kiri berarti kan salah satu harus defend. 3 nih, tetap 3. Sama. Kalau mau dari kanan sama. Cuman kalau 4-3-3 ini kalau dilawannya 4-4-2 pasti akan susah. Oke, tunggu dulu. 4-3-3. Kok bisa berubah menjadi 3-4-3? Oke, kiri nyerang. Iya, kiri nyerang. Terus kan 4-nya nanti akan Oke, 1 kan kosong. Iya, kosong. Pasti akan ada yang masuk ke dalam kan. Oke. Jadi itu sebenarnya tinggal bagaimana pemahaman ke pemain sih, Bung. Oh, sorry. Ketika fullback overlap jadi 3 di belakang dong. Iya. Jadi dia nutup. Betul. Ya karena gak mungkin kiri dan kanan samaan naik. Gak bisa. Makanya kalau umpamanya back kanan kiri kita naik, akhirnya dua aja yang di belakang dan akhirnya nanti nomor 6-nya kita harus turun. Jadi 3 juga. 3 juga, tapi resikonya lebih besar kan. Karena space di sebelah sini terbuka. Dan sini. Iya, open terbuka. space di situ. Betul. Jadi paling enggak kalau emang ini naik, sini harus cover. Turun. Tapi nomor 6-nya lebih balance. Iya, lebih balance. Bung Binder juga udah bilang, wah ini balance-nya itu kan wah bagus juga nih, bisa jadi pelatih juga kan gitu. Enggak lah. Kan kalau mau jadi pelatih kan harus punya lisensi. Kalau saya masih pelatih online. Tapi kan belajar kan. Belajar, akhirnya Bung Binder, saya juga belajar dari antisipasinya bola seperti ini kan gitu. Jadi saya belajar dari pelatih-pelatih seperti Anda. Lah iya kan? Ya, saya pelatih yang saya ketemu saya selalu nanya. Akhirnya anak-anak kita pakai formasi 4-3-3, ya kita akan ajarkan mereka. Tapi suatu saat pasti saya akan merubah itu karena sudah dibaca sama lawan. Makanya Coach Gerard ya harus merubah nih 4-3-3 atau 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-5-2. Karena dua di depan kita ada James Ravens, ada Hoki, ada strike yang bisa dimaksimalkan. Betul. Atau strike main di ya istilahnya 3-4-2-1. Oke. Ya kan, satu di depan. Kalau zaman saya dulu, saya sama Kurniawan tuh 4-4-2 udah pasti. Oh, 4-4-2. Bukan 3-5-2 ya? Bukan. 4-5-2. Belum. Okay. Karena 4-4-2 itu lebih enak. Oke. Karena kalau kita sudah di atas 1, ini ada yang buka lagi. Okay. Ini ada yang cover lagi, ada balance-nya Coach Bima udah. Mas Bima udah balance. Yeah. Makanya istilahnya kalau sebenarnya formasi itu hanya angka, bagaimana pemahaman pemain dari menyerang, bertahan, transisinya mau apa, mau cepat atau mau lambat. Oke, yang coach lihat dari permainan U23 dengan Coach Gerald seperti apa? Iya, transisinya masih banyak. Tadi kan Anda mengatakan formasi 4-3-3. Oke, cara bermain ini betul total ofensif. Total ofensif. Total football. Betul. Total football. Betul sekali. Tapi ya itu masih banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke. Ya lawan Korea kemarin kita lihat. Iya, betul. Banyak celah. Banyak celah dipertahankan. Golnya Korea masa sesempit itu seorang pemain bisa nendang seperti itu kan gitu. Berarti kan pemahamannya transisinya kemarin sangat lambat sekali. Padahal jumlah pemain kita banyak. Lebih banyak. Berarti kan apa? Korea lebih bisa memanfaatkan transisi cepatnya Korea. Dan akhirnya transisi kita yang lambat dimanfaatkan oleh pemain Korea. Dan ternyata golnya sangat luar biasa. Luar biasa, berkelas. Berkelas itu. Dengan pemain kita banyak begini nih gawang dari sini masa bisa langsung. Shooting. Itu kalau nggak punya intelijensi yang tinggi pemain itu, nggak dapet. Pasti naik. Iya. Dan bagi mereka cetak gol di menit-menit awal udah enak. Udah enak. Akhirnya apa?
Kemarin kita yang emosi. Walkernya nabrak sana, nabrak sini, jatuhin sana, jatuhin sini. Dan mereka counternya bagus loh. Makanya transisinya saya bilang, iya, betul. Counternya lebih cepat. Counter to counternya. Iya. Kita ngonter, ternyata di counter balik sama Korea. Dan Korea punya kesempatan itu. Dan Korea menurut saya determinasinya sangat luar biasa. Padahal ya di kandang sendiri kita. Iya, betul. Tapi kenapa tidak bisa memanfaatkan itu gitu? Ya, sebenarnya AFF U23 kan kita juga di kandang, bahkan mainnya di GBK. Betul. Itu kan stadion yang megah, besar, iya kan? Iya. Dan tim lawan tuh udah paling susah main di GBK kan? Ya. Tapi yang saya bingung waktu di AFF U23 itu, kita flashback sedikit ya. betul. AFF U23 lawan Brunei bisa mencetak banyak gol, 8 gol, banyak gol dari open play. Terus lawan Filipina dari lemparan ke dalam gol, lawan Malaysia 0-0. Lawan Thailand dari corner gol, gak salah mencetak gol dari set piece, gak ada yang salah, ya kan, boleh aja, lebih bagus juga kalau bisa cetak gol. Tapi kan kesempatan cetak gol dari set piece itu tidak akan selalu datang. Kan susah, itu kan berupa skenario kan, yang biasa dilatih juga. Terus lawan Vietnam, gak bisa cetak gol, menurut saya Vietnam ini juga gak bagus-bagus amat. Nah, terus kemarin di AFC U23, lawan Laos, sudah ada begitu banyak peluang, 0-0. Oke. Lawan Makau, oke lah, Makau tim paling lemah. Ya, betul. Bisa menang 5-0 ya, kita apresiasi juga. Tapi lawan Korea, 0 shot on target. Betul. Apa yang terjadi kalau permainan full offensive? Ya kan seharusnya bisa dong cetak gol lawan Korea. Ya itu, kalau saya lihat pemain-pemain kurang sabar. Dan akhirnya apa? Lawan Korea kemarin sebenarnya ada celah, ada peluang di situ. Tinggal memanfaatkan dari sisi flank kita kan. Kecepatan pemain kita. Makanya kalau saya jujur, Rafael Struijk ditaruh di sayap nggak akan berjalan. Karena pemain ini punya kualitas individunya bagus. Iya, betul. Harusnya kalau mau ya 4-2-3-1. Satunya mungkin Hoki atau Raven ditaruh di sayap. Ada kemarin ada Frankie Misa, Altaf Indi sebenarnya, atau Ahmad Arjuna atau Detan. Hanan. Ya, Detan nggak dipanggil nih kali. Ya makanya sebelumnya kan ada Detan. Nah sekarang kalau emang memanfaatkan itu ya 4-2-3-1. 4-2 defend midfieldnya, 3 di sini untuk counternya. Dapat bola mereka berdua, ada Tony sama si Arkan. Di sini Struijk. Di sini Hanan, kalau ini saya nggak masalah. Dengan saya ya. Di kiri Arjuna, Hanan, mungkin di depan ada Ravens atau si Hoki. Tapi ya semuanya kembali ke pelatih. Apakah pelatih ini bisa meramu pemain-pemain yang karakternya berbeda ini? Makanya Struijk kemarin saya lihat lawan Korea udah mati kutu. Karena sudah tahu ditutup di sebelah sana dan dia nggak bakalan akan naik. Gitu loh. Makanya kalau kemarin mungkin di babak pertama di tengah berubah jadi dua attacking, 2 defending, terus di situ ada Struijk, akan berbeda pasti. Akan berbeda ya, pasti, Bang. Karena kita punya sayap. Hanan juga bisa memanfaatkan itu. 4 belakang udah banyak pilihan lah sebenarnya. Nggak banyak yang dirubah-rubah. Ada Ferrari masih bisa dimainkan, Kakang masih Kakang juga ada, terus Dion Mars kemarin juga luar biasa. Bagus. Jadi ya kesempatan mereka tinggal kemarin aja sebenarnya. Sekarang mah ya tinggal bagaimana perbaiki lagi apa yang kekurangan yang harus dibenahi lagi ya. Saya berharap PSSI ke depan bisa lebih persiapannya lebih bagus lagi. Perlu evaluasi kan nih? Pastilah. Pasti evaluasi pastilah untuk perbaiki kinerja ya pasti ada evaluasi. Iya, dan sekarang dengan adanya Dirtek yang akan evaluasi. Iya pastinya, Bang. Kan, karena kan selama ini apa yang kita lihat ya Dirteknya juga harus turun dalam artian memantau nih. Setiap perkembangannya U17, U16, 23, 20, 23, 19, 23 senior. Semuanya juga harus bisa dilihat. Semoga dengan adanya Dirtek yang baru ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terus dari atas ke bawahnya juga tetap ada istilahnya ada kerucutnya gitu. Kerucutnya mau ke bawah atau mau ke atas kan gitu. Sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan situasi yang saat ini lagi bagus-bagusnya. Kalau untuk sekarang brandingnya juga sudah bagus. Sebentar lagi mau round 4.
ini ya apalagi nih anak-anak di bawah ini pasti kan pengen semangat ya, betul. Apalagi 16 masuk 17 masuk World di Piala Dunia. Betul. Ini anak-anak pasti berlomba-lomba, aku pengen seperti itu, tapi bagaimana kita juga harus memberikan edukasi yang baik, terutama grassroots. Ya saya berharap grassroots-nya harus diperbaiki lagi, Bung. Jangan hanya di Jabodetabek aja. Ya saya berharap grassroots-nya di daerah-daerah juga terus ditingkatkan dong, gitu. Jangan sampai hanya di Jabodetabek aja. Mungkin Bung Binder lebih tahu juga lah. Ya teman-teman kita kayak maaf Om Yuke, Bung Edwin juga mereka punya mereka tahu. Punya sepak bola juga, SSB dan mereka harus lebih ini lagi lah. Ya, oke. Tapi yang menarik dari Timnas U23 Cahya Supriyadi. Ya. Jadi ini kembali seperti yang coach katakan di awal di episode ini, bahwa pemain itu memang harus diberikan kesempatan. Dia diberikan kesempatan di PSIM. Memang bagus dia, lawan Persib tampil luar biasa, lawan Arema tampil luar biasa. Lawan Persebaya tampil luar biasa, tapi last match kayaknya dia gak main lawan Malut. Lupa saya, kayaknya gak main. Ya, banyak saves, baru kebobolan 2 kali. Kiper muda yang tidak bisa masuk ke starting line Persija. Masuk dia, tapi saya ingat pada saat itu adalah dia melakukan kesalahan mungkin karena usianya pada saat itu masih muda sekali ya. Masih terlalu muda. Tapi dengan dia tampil di PSIM, kita tahu di AFF U23 sebelumnya Ardiansyah yang lebih banyak mendapatkan kesempatan. Tapi Gerald tentu memantau dia, memasangkan dia sebagai first keeper. Itu lawan Korea dia sampai 8 save loh. Kalau enggak Korea harusnya menang lebih dari 1-0. Yang saya lihat 10 save kan. 10 ya? 10 malah. Kemarin saya lihat di statistiknya malah 10. 10 save. Ya, 10 save dan 10 tendangan ke gawang kita. Dan itu 10-nya di save semua sama Cahya. Ya, berarti kan kesempatan itu, Bung. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena apa? Pemain ini kalau udah dikasih kesempatan pasti akan menunjukkan kualitas mereka. Karena mereka pengen berjuang buat timnya. Terutama kiper itu adalah istilahnya tembok terakhir di sepak bola. Betul. Kalau kiper dikasih kesempatan diserang terus dan dia melakukan save, dia akan lebih pede dibanding tim yang selalu nyerang terus, sekali diserang. Betul. Kiper karena kiper tuh pedenya kalau diserang terus. Pasti akan fight. Pemain belakang kita juga sama. Dan kebalikan juga kalau pemain depan kita udah nggak bisa bikin gol, ya udah pasti pemain belakang kita nggak akan percaya dengan pemain depan kita gitu loh. Biasanya begitu ya. Biasanya karena kita alamin, Bung, bagaimana saya pernah ya. Gawang tuh kayaknya besar banget, Bung. Tapi kalau udah di depan gawang jadi kecil. Masa? Loh, itu sebagai seorang pemain sepak bola itu adalah hal yang wajar sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, situasi itu. Kalau situasi seperti itu aja tidak bisa bikin gol, terus kita mau bikin golnya mau seperti apa? Iya, betul. Wong kadang yang gampang jadi susah, yang susah jadi gampang. Jadi gampang. Iya, betul. Dan nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh. Harus pakai kaki kita. Betul. Kaki, kepala atau mau pakai paha, pantat atau apapun lah gitu. Tapi kalau kiper 90 menit bagus, 1 menit bikin kesalahan. Habis. Pudar semuanya. Iya, pudar semuanya, betul. Maka itu dia luar biasa untuk Indonesia. Makanya saya apresiasi Cahya tadi malam. Iya, luar biasa. Save-nya 10 kali save. Luar biasa. Ya, dan 1 gol. Itu kan betul. Dan pemikiran Anda sama seperti Coach Gerald. Coach Gerald juga mengatakan para pemain ini sebagian besar tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di kompetisi, sehingga fisiknya juga kalah dari Korea jauh menurut dia. Ya, hanya beberapa pemain ya. Tony yang saya lihat, Tony, Arkan, Kadek sama Cahya, Hanan. Tapi Hanan juga sekarang udah susah. Udah jarang masuk. Maksudnya dia kesempatan ini kan yang tahun kemarin. Tahun kemarin, iya betul, tahun kemarin ya. Karena itu di kesempatan Hanan lebih banyak di Persija tahun kemarin. Iya, nah, sekarang dengan adanya pemain asing 7 semakin berkurang pasti. Iya, betul. Di belakang cuma ya Rido, Jordi Amat udah Indonesia juga itu. Iya, betul. Ya, tapi sebenarnya kan pemain-pemain asing ini kan ya berebut tempat juga gitu. Tapi saya berharap ya tim-tim liga kita bisa memberikan kesempatan lah kepada pemain-pemain U23 kita, pemain potensi kita. Betul. Jangan sampai ketutup hanya masalah value. Iya, masalah value. Oke. Coach, sekarang yang ingin saya tanyakan tentang Timnas Indonesia Senior. Oke, cara bermainnya gak beda jauh dengan Timnas U23.
Lawan Chinese Taipei kita bantai 6-0. Dan saya apresiasi sekali karena para pemain bermain kolektif. Sistem permainan yang menarik, banyak gol dengan mengandalkan teamwork. Tapi melawan Lebanon, ini sama seperti timnas U23 lawan Korea juga. Maka itu ini seperti fenomena baru nih. Timnas 0 shot on goal. Yang U23 0 shot on target ya. Yang senior juga 0 shot on target meskipun lawan Lebanon. Apa yang terjadi lawan Lebanon? Ya itu tadi Lebanon ternyata bisa memanfaatkan bagaimana kecepatan pemain-pemain kita. Dan akhirnya pemain Lebanon menumpuk pemain di lini belakang. Mungkin ada 5 sampai 6 saya lihat defend ya. Dia dapat bola dong hilang. Iya, lempar udah terus. Main lagi. Kita istilahnya 75% lah. 65 sampai 75% itu penguasaan bola di kita. Iya, betul. Ball possession-nya kita. Tapi itu tadi mungkin tidak ada kesempatan pemain-pemain depan kita sama pemain Lebanon kemarin. Selalu diajar, selalu diajar. Betul. Dan ini yang akan kita hadapi nanti di pertandingan round 4 nanti lawan Arab, lawan Irak. Makanya kesempatan kemarin itu sangat berharga buat kita untuk bagaimana round 4 itu akan lebih ketat lagi, apalagi ini main kita di Arab Saudi. Tuan rumahnya Arab Saudi. Lebanon aja maaf kena sedikit tank. Guling-gulingnya banyak sekali. Karena kan kita pernah bagaimana lawan Arab Saudi, Kuwait, kita pernah lawan Yordania juga waktu zaman 96 itu kan kita lawan Kuwait, Arab Saudi, lawan Iran, Irak semua. Udah pernah, kan tipikalnya mereka sama seperti itu. Apalagi kalau mereka sudah menang 1-0, mereka kan pasti akan mencari kira-kira apa yang bisa bikin pemain kita tuh emosi nih. Oh ya udah jatuh, guling, atau pura-puranya kram. Itu banyak sekali kemarin kejadian itu. Betul. Ini semoga bisa jadi pembelajaran buat Coach Patrick menghadapi Arab Saudi dan Iran pasti akan seperti itu gitu. Jadi mentality pemain kita dari sekarang harus dipupuk lagi. Ini nanti kita lawan Arab akan seperti ini. Ini lawan Irak akan seperti ini. Tapi ya semuanya harus dengan kepala dingin. Iya, nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Kalau emosi kayak kemarin udah berantem dan akhirnya apa? Permainan kita hilang. Iya, hilang betul. Ya. Karena kita pernah ngalamin, Bung, bagaimana kalau kita diajar itu permainan kita tuh udah hilang, yang harusnya dari kaki ke kaki, dari babak pertama itu kan luar biasa. Luar biasa ya. Setengah lapangan pemain kita. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang setelah kita udah bisa menyerang, ya berarti pemain depan kita harus diajarin dong gitu, maksudnya. Iya, benar. Cara menghadapi ketatnya pertahanan yang istilahnya compact defense lah. Bung Binder udah ngomong biasanya. Betul. Ini compact defense-nya bagus banget nih. Nah, ini bagaimana caranya menggedor itu? Jadi itu PR-nya sekarang. Pasti PR-nya itu. Jadi ya semoga sisa waktu yang ada ini Coach Patrick bisa meramu lagi nanti pemain siapa yang harus dimainkan, siapa yang harus menjadi starter, itu dari sekarang sudah harus dipikirkan lagi. Dan kemarin 2 pertandingan kemarin Lebanon dan Chinese Taipei itu ya menurut saya tim yang lawan Lebanon nih yang menurut saya menurut saya betul. Terus ada beberapa yang saya dengar ada pemain yang mau dinaturalisasi lagi. Ya saya berharap adaptasinya juga jangan terlalu lama juga. Nggak, kayaknya untuk round 4 udah gak ada. Ya makanya kalaupun ada kan harus adaptasi dulu. Dan kita harus bisa memanfaatkan pemain yang ada sekarang. Iya, sekarang aja karena udah ada Emiliano tambahan kan. Iya, Emiliano kemarin juga sangat luar biasa lawan Taipei ya. Tapi ternyata sudah diantisipasi sama Lebanon. Nah, sudah dibaca. Sudah dibaca. Makanya pemain belakang bek kanan kiri, terutama bek kiri Lebanon nggak naik dia. Karena sudah tahu kecepatan si Emiliano. Maka itu ditutup terus. Dia nggak bisa menggunakan kaki terkuat dia. Iya betul. Dia pinter pemain kemarin Lebanon, dia nggak ngasih ke kiri. Supaya dia ke kanan. Betul. Karena ini. Iya, karena ini. Akhirnya apa? 2 kali lah. Iya. Emiliano pakai ke kanan, nggak nyampe juga bola. Kan itu. Berarti kan betul. Pemain istilahnya Lebanon sudah bisa membaca situasi itu. Dan ini juga pasti akan dibaca sama Arab karena kan live juga ini. Itu betul ya live. Nah, ini loh.
kita pernah kok kemarin yang U17 kita itu juga begitu. Bagaimana kita lawan Maroko, ternyata Maroko nggak ada pertandingan resminya. Ya resmi mungkin akan tertutup. Terus lawan Ekuador kita nyari, Panama kita nyari itu. Dan ternyata ya itu tadi kita dapat hanya sekilas-sekilas saja. Dan ini yang harus kita jaga juga supaya pemain-pemain kita tidak nantinya bingung gitu loh. Karena ya ini sangat penting buat kita, sangat penting buat adik-adik kita. Piala Dunia sudah ada U17. Ya semoga senior juga bisa di Piala Dunia. Kapan lagi, Bung? Betul. Ini udah dekat. Udah saatnya. Kalau ini kita bisa lewat, wah luar biasa. Loh, kita jujur, Bung. Betul. Kita pernah di U17 kemarin. Itu euforianya aja sangat luar biasa. Ya. Main lawan Panama, Ekuador, Maroko itu kan nggak mudah, Bung. Penuh perjuangan. Dan ini semoga ini pertandingan kita di round 4 ini pemain-pemain kita bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Emosi dikontrol. Coach Patrick dan staf bisa mencari solusi untuk kedepannya. Iya, saya juga sampai hari ini belum berpikir jika timnas kita gagal lolos Piala Dunia, karena saya melihat dengan materi pemain yang ada, apalagi mayoritas pemain yang bermain di Eropa dan kita punya pelatih juga dari Eropa, seharusnya bisa lah. Bisa mungkin lawan Arab Saudi berat, tapi lawan Irak itu harus menang itu kita. Sebenarnya kan kemarin sudah kita bisa lawan Arab Saudi. Tapi itu pelatihnya kan beda. Loh, iya, harusnya Coach Patrick sekarang belajar dari itu 2 game. Betul, belajar dari bagaimana kita main lawan Arab Saudi gitu loh. Oh, diulang lagi. Harusnya diulang lagi lah, Bung. Oh ya, kita nonton ulangan kemarin, maaf walaupun pelatihnya berbeda. Tapi cara main itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita bisa nahan draw di sana, terus menang di sini? Itu kan sesuatu yang membuat oh ya gua harus bisa nih gitu loh lawan Arab Saudi itu seperti apa? Iya, karena sekarang pemain kita bertambah lebih banyak. Sekarang mewah banget, Bu. Iya, dan jangan lupa selain juga ada Miliano, ya Mauro kita nggak tahu nanti apakah round 4 akan main atau enggak. Seharusnya dia kan untuk U23 tapi nggak keburu. Adrian juga kayaknya nanti U23 ya. Kayaknya kembali ke situ sih. Ya kembali ke situ ke U23. Tapi yang menarik saya melihat nih peran dari Emil Laudero. Sebelumnya kan Martin Paes yang biasa bermain. Saya melihat Emil Laudero ini kok tenang banget di pertahanan. Dia itu sekali melakukan save itu lawan Lebanon. Padahal dia kan jarang mendapat percobaan. Tapi seperti yang Anda katakan, kiper tuh kalau timnya nyerang terus hati-hati ketika diserang. Tapi Emil melakukan save yang luar biasa itu. Karena Emil belajar. Kalau saya belajar bagaimana dia di Italia lah. Dia dipinjamkan ke sana, dia ya pasti akan menunjukkan kualitas dia dong. Ternyata bener kan, ketenangannya dia, kontrol pas lawan datang, kontrolnya. Iya. Berani biasa, berani. Kapan dia harus long pass, kapan dia harus main dengan pendek. Betul. Itu makanya save-nya berapa kali itu kemarin? Sekali dia lawan Lebanon yang tapi gila kan itu. Luar biasa. Luar biasa itu luar biasa. Pertandingan lawan mana yang save Iya, saya bawah tuh lawan China. Itu kalau nggak gol itu. Iya, China itu gol itu kalau nggak. Cepat itu dia refleks. Tangannya pang. Ini yang kita butuhkan, Bung. Apalagi kesempatan bersama Cremonese ini dia lagi bagus-bagusnya nih kan. Iya, betul. Bertemu sama Iya, betul. Jadi bagusnya kita sekarang punya kiper-kiper yang hebat. Ada semua. Martin Paes, ada Emil Laudero, ada Hernando Ari. Iya, kan? Jadi semua mereka mendapatkan kesempatan. Hernando juga di Persibaya mendapatkan kesempatan jam bermain terus. Iya, betul. Dan dia harus fight nanti untuk timnas. Harus fight pasti. Iya, betul. Tapi ya kesempatan itu pasti ada Pasti ada. Apalagi Hernando pernah jadi istilahnya pertahanan kita juga waktu di 23 yang sebelumnya penalti. Oke. Iya, betul. Itu Hernando kan mempunyai kapasitas itu. Dan ya saya berharap kedepannya timnas kita bisa jadi lebih baik lagi. Iya, oke. Jadi sudah selesai sesi kita, episode kita sudah selesai, dan ada banyak ilmu yang juga saya dapatkan dari Coach Indrianto Nugroho. Intinya ya yang penting para pemain muda kita juga mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi. Ya kan, kalau memang masih sangat muda ya kita harapkan di EPA. Kan EPA kan ada nanti. Ya kan, mereka juga bisa bermain dengan sistem yang rutin supaya mereka bisa berkembang di sana.
Ya, saya akan menambahkan sedikit ya, Bung ya. Elite Pro sekarang ya saya berharap lebih baik dari yang kemarin. Sebelumnya dan kesempatan pemain U20 atau yang istilahnya di 16 masuk ke 17, yang 18 masuk ke 19 ya. Yang 20 ke 23 atau apapun lah. Yang penting mereka mendapatkan jam terbang dan semoga ke depan pemain-pemain kita bisa menunjukkan kualitas yang terbaik lah buat kita. Oke, baik Coach. Biasa seperti sebelum kita tutup, Coach perlu menyampaikan pesan-pesan kepada netizen atau supporter kita. Silakan ke kamera. Ya, saya berharap supporter tetap dukung timnas kita dari mulai yang paling bawah, Piala Dunia U17, terus ke 23 juga, 20-23 tetap kita dukung untuk perkembangan sepak bola kita, dan terutama yang paling dekat adalah World Cup round 4 lawan Arab dan Irak, dan saya berharap semuanya support dan dukung dengan kekuatan penuh lah istilahnya untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan semoga lolos ke Piala Dunia yang sebenarnya istilahnya seperti itu. Iya, betul. Terima kasih. Iya, oke. Jadi kita tutup di sini saja Coach. Seperti biasa pakai slogan dari channel ini. No hate, no hate, no politics, only football, salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Terima kasih. Thank you.